Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Bertemu lagi dengan Miss di materi selanjutnya dari pembelajaran bahasa Inggris kelas 11. Minggu kemarin kalian sudah belajar dengan Ibu Destia tentang passive voice ya. Untuk minggu sekarang kita akan mempelajari tentang imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, materi ini dan materi yang minggu kemarin menunjang untuk materi prosedur teks yang akan kalian buat ketika kalian melaksanakan proyek kalian yang berhubungan dengan mata pelajaran produktif. Oke, let's get started. Oke, untuk materi kali ini adalah imperative sentence. Oke, imperative sentence atau kalimat perintah are used to issue a command or instruction, make a request, or offer advice. Basically, they tell people what to do. Kalimat imperatif digunakan untuk mengeluarkan perintah atau instruksi, membuat permintaan, atau menawarkan nasihat. Pada dasarnya, mereka memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Ya. Okay, identifying imperative sentences. The first indication of an imperative sentence is its punctuation. Jadi, petunjuk pertama dari kalimat imperatif adalah punctuation. Punctuation itu apa? Punctuation adalah tanda baca. Most of these sentences end with a period. Jadi, kebanyakan dari kalimat imperatif itu diakhiri dengan titik. And sometimes an exclamation mark. Dan kadang-kadang dengan tanda seru, ya. Jadi, kita bisa menggunakan titik atau tanda seru sesuai dengan ketegasan dari kalimat perintah tersebut ya. Kalau misalnya kalimat perintahnya lebih tegas, berarti kita menggunakan tanda seru ya. Kalau hanya biasa-biasa saja, kita bisa hanya menggunakan titik. The punctuation is simply your first indication that you may be looking at an imperative sentence. Jadi, kalau kita misalnya mau melihat dalam suatu teks, misalnya kalimat ini kalimat apa, kita bisa mengidentifikasi berdasarkan petunjuk dari tanda bacanya, ya. Kalau diakhiri dengan misalnya exclamation mark itu tanda seru, berarti kemungkinan besar itu adalah kalimat perintah. Next, take a look at the verb in the sentences. Kemudian, lihat verb atau kata kerja di kalimat-kalimatnya. Typically, imperative sentences begin with verbs that issue a command. Biasanya kalimat perintah atau imperative sentence itu dimulai dengan kata kerja yang menunjukkan perintah, ya. Di kalimat perintah itu atau imperative sentence itu didahului oleh kata kerja dan tidak ada subjek yang tersurat ya, karena subjeknya itu tersirat, jadi tidak ada dinyatakan di situ subjeknya. Nanti kita bisa lihat di contoh-contoh kalimat imperative sentence setelah ini ya. Another clue is the subject. Ini dibahas nih. Clue selanjutnya adalah subjeknya. Generally, the subject of an imperative sentence is implied, not stated, as it is giving a direct order. Jadi, katanya bahwa kalimat perintah itu, subjeknya itu tersirat dan tidak tersurat, ya, tidak dinyatakan dalam kalimat maksudnya. Oke, sekarang common uses
of the imperatives. Jadi penggunaan umum dari kalimat perintah. Yang pertama itu adalah orders and instructions. Jadi untuk memberikan perintah dan juga petunjuk ya. Kemudian to encourage someone, untuk menyemangati seseorang. Ketiga adalah to suggest something, untuk menyarankan sesuatu. Nomor 4 adalah to offer something, untuk menawarkan sesuatu ya. Dan kelima itu adalah to express wishes for someone's welfare, untuk menyatakan harapan untuk kesejahteraan seseorang, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah contoh-contoh kalimat perintah yang berdasarkan orders and instruction ya. Orders and instruction. Apa bedanya orders and instruction? Sama-sama perintah sebenarnya, cuman pembedanya mungkin lebih ke penekanannya ya. Seperti contoh order adalah seperti ini. March on, berikut dengan exclamation mark-nya ya. March on artinya adalah jalan terus. Misalnya kalau misalnya tentara sedang latihan berbaris atau sedang berbaris, mungkin komandannya berkata march on, jalan terus. Itu adalah order ya. Begitu juga misalnya clean your hand, bersihin tangan kamu. Atau go back to your room, kembali ke kamar kamu. Keep off the grass. Nah, apa itu keep off the grass? Keep off the grass itu adalah artinya jangan menginjak rumput ya. Kalau kalian pergi ke taman-taman, mungkin kalian akan melihat tulisan seperti itu di atas rumput ya. Keep off the grass alias jangan injak rumputnya ya. Jadi jauhi rumputnya, jangan. Kemudian don't put your feet on the table. Jangan simpan kaki kamu di atas meja. Maksudnya jangan letakkan kaki kamu di atas meja ya. Kadang kalau kita duduk, kita suka kakinya itu disimpan di atas meja, mungkin karena PW ya. Oke. Jadi kalimat perintah itu tidak melulu berbentuk positif ya. Ada juga berbentuk negatif seperti ini. Don't put your feet on the table. Konsepnya sama, tidak ada subjek, didahului dengan kata kerja, tapi diawali dengan kata don't ya, do not put your feet on the table, or misalnya do not put your head on my shoulder, don't put your head on my shoulder ya, seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah turn the thermometer on, nyalakan termometernya. Nah ini beda dengan orders ya, ini adalah instructions dan dibedakan dengan punctuation-nya. Kalau tadi pakai exclamation mark, kalau ini pakai period alias titik. Okay. Kemudian check temperature on the display. Periksa temperatur di layar, atau fry the pancake for 3 minutes. Goreng pancake-nya selama 3 menit. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalian bisa lihat di video yang sebelumnya yang tentang procedure text. Itu juga banyak kalimat perintah di sana ya. Karena procedure text itu memang selalu imperative sentence ada di dalamnya ya. Lanjutkan, sekarang yang kedua adalah to encourage someone, untuk menyemangati seseorang. Misalnya try again, itu menyuruh ya, tapi untuk memberi semangat ke seseorang. Try again, coba lagi, Anda belum beruntung. Try again, don't quit, jangan berhenti. Don't give up, jangan menyerah. Keep trying, teruslah mencoba ya. Oke, ada burung. Oke, yang ketiga adalah to suggest
something, untuk menyarankan sesuatu. Contohnya misalnya, take your umbrella, it's going to rain. Take your umbrella, it's going to rain. Bawa payung kamu. Sekarang mau hujan, ya. Seperti sekarang lagi musim hujan, berarti mungkin ibu kalian bilang, take your umbrella, it's going to rain. Kalau kalian mau pergi kemana-mana, disuruh bawa payung, karena memang mau hujan, ya. Kemudian, try the spaghetti, it's delicious. Try the spaghetti, it's delicious. Coba spagettinya, itu enak loh. Yang suka kuliner pasti bisa merekomendasikan, menyarankan kepada orang lain tentang makanan, ya. Try the spaghetti, it's delicious. Coba spagettinya deh, enak, gitu ya. Oke, quit your job if you really hate it. Quit your job if you really hate it. Artinya, berhenti deh dari kerjaan kamu kalau kamu benar-benar benci. Ini imperative sentence, tapi yang menyarankan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, don't live in Jakarta, it's expensive. Jangan tinggal di Jakarta, mahal. Mungkin temannya menyarankan kepada temannya yang lain, yang misalnya pengen tinggal di Jakarta atau mau pindah ke Jakarta. Jadi temannya menyarankan, don't live in Jakarta, it's expensive. Oke. Selanjutnya, to offer something. To offer something, untuk menawarkan sesuatu. Misalnya, have a cup of coffee. Minum kopi ya. Atau have a cake. Have a cake. Silahkan makan kue. Well, bolu sebenarnya. Kalau cake itu bolu ya. Makan bolunya. Atau take my jacket if you're cold. So sweet ya. Pakai aja jaket aku kalau kamu kedinginan. Bisa dipakai tuh buat godain cewek-cewek. Oke, lanjut. To express wishes for someone's welfare. Untuk mengekspresikan harapan untuk kesejahteraan seseorang. Ya, keadaan baik seseorang gitu loh ya maksudnya. Enjoy your meal. Nah, kalau ini biasanya diucapkan oleh pelayan misalnya ya, kita di rumah makan misalnya, pelayan sudah menyajikan makanan, terus kemudian mereka akan bilang, enjoy your meal, silahkan nikmati hidangan Anda, gitu ya. Atau contoh lainnya adalah get well soon. Nah, kalian sering banget kan pakai kata GWS. Nah, jangan salah ya. GWS itu get well soon, menulisnya seperti ini, dan dibacanya seperti ini. Bukan get well soon, tapi get well soon. Artinya, cepat sembuh ya. Get well soon. Oke? Kemudian, have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Atau have a good weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Ya. Oke, ternyata cuma segitu aja materi singkat untuk imperatif. Untuk latihan, untuk tugas akan share nanti di Google Classroom ya. Tidak di sini untuk menghemat durasi. Dan seperti biasa nanti kalian harus melakukan absensi di kolom komentar di bawah kelas, nama jangan lupa. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa di kolom komentar atau bisa di grup mata pelajaran di English Class per jurusan yang sudah ada. Yang belum masuk grup, silahkan masuk grup. Kalau untuk classroom akan diberitahukan selanjutnya di grup mata pelajaran ya. Berikut juga dengan tugasnya. Oke. Thank you for your attention. Thank you for watching. I hope that I gave you something
important or will be useful for your future life. Terlalu muluk ya guys, tapi tidak ada salahnya kalau berharap ya kan. Oke. Di sini juga ada kalimat imperatif untuk terakhir. Health protocol kesehatan, yaitu wear mask, pakai masker, wash your hands, cuci tanganmu, keep your distance, jaga jarak, avoid crowd, hindari keramaian, stay safe, stay healthy, stay safe, stay healthy. Oke, sampai di sini dulu. Selalu menerapkan ini, health protocol kesehatan, dan kita akan bertemu lagi di lain materi dan di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.